Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai level-level strategi bisnis internasional. Nah, itu ada strategi corporate, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Namun di sini yang saya akan jelaskan itu cuma strategi corporate. Strategi corporate itu berusaha menjelaskan wilayah bisnis yang ingin dimasuki oleh perusahaan. Contohnya seperti perusahaan Jepang, seperti Sony. Sony itu bersaing global untuk barang-barang elektronik, konsumen, dan hiburan. Namun tidak memperluas lingkup bisnisnya itu ke alat-alat seperti rumah tangga ataupun dapur. Beda dengan rivalnya Matsushita itu bersaing di semua industri tersebut. Nah, di sini Sony menjelaskan bahwa wilayah bisnisnya itu hanya sekedar pada elektronik, barang-barang elektronik, konsumen, dan hiburan. Sementara Matsushita itu dia menjelaskan bahwa wilayah bisnisnya itu mencakup semua industri. Nah, di dalam strategi corporate itu terdapat 3 bentuknya ya. Yang pertama itu bisnis tunggal. Itu menghendaki agar perusahaan itu hanya mengandalkan ada satu bisnis, produk, dan jasa untuk memperoleh seluruh pendapatannya. Keuntungan dari strategi ini yang paling signifikan itu adalah perusahaan dapat mengkonsentrasikan seluruh sumber daya dan keahlian pada produk atau jasanya ya. Tetapi kekurangannya itu strategi ini akan meningkatkan kerentanan pada perusahaan terhadap persaingan dan perubahan lingkungan eksternal ya, karena hanya pada atau hanya punya satu produk, jadi lebih rentan. Bentuk kedua yaitu diversifikasi yang berhubungan. Nah, itu menghendaki agar perusahaan beroperasi di beberapa jenis industri dan pasar yang berbeda, namun masih saling berhubungan. Contohnya itu seperti Disney. Nah, setiap operasinya itu dihubungkan dengan seperti ya toko-toko Disney ya, logo, tema tentang kesehatan dan reputasinya karena memberikan hiburan keluarga yang berkualitas tinggi. Nah, keuntungan dari bentuk ini itu perusahaan tidak terlalu bergantung pada satu produk atau jasa. Namun kekurangannya itu biaya untuk mengkoordinasi operasi pada divisi yang saling berhubungan ya, karena lebih daripada satu. Terus seluruh unit perusahaan itu dapat berpengaruh secara bersamaan karena adanya perubahan kondisi perekonomian, karena kan saling berkaitan ini bentuknya. Dan yang terakhir itu diversifikasi yang tidak berhubungan. Nah, perusahaan di sini beroperasi di beberapa industri dan pasar, tetapi di sini saling tidak berhubungan. Contohnya seperti misalnya perusahaan General Electric ya, dia memiliki berbagai unit bisnis seperti jaringan televisi dan pabrik lampu, artinya tidak saling berhubungan. Nah, keuntungan dari bentuk ini, induk perusahaan dapat menaikkan modal dengan lebih mudah daripada unit-unit independen yang secara terpisah. Terus juga perusahaan tidak terlalu rentan terhadap ancaman persaingan karena setiap ancaman yang muncul itu biasanya hanya mempengaruhi satu bagian dari total operasi perusahaan. Nah, kelemahannya itu karena kekurangan potensi sinergi ya di antara bisnis-bisnis yang tidak berhubungan. Karena bisnis tidak saling berhubungan, maka tidak ada operasi yang secara tetap menyokong atau meningkatkan operasi yang lain.